Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Rizal Bright di Studio Bright, ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman saya. Di samping kiri saya ada Aritawati itu, saya lupa tuh namanya. Di samping ibu tuh. Di samping Arita ada Ida Lamongga. Lumongga tuh salah lagi kan? Kenapa saya sering salah? Karena ini teman-teman saya hampir 40 tahun nggak pernah ketemu. Tadi ngobrol-ngobrol sekilas sama Ida, sama Arita, just info aja, Brighters, Ibu Ida ini khusus datang dari Surabaya mau ngobrol-ngobrol di Jakarta katanya. Tapi dia kayaknya agak kelihatan gitu lah, biasa. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Arita dan Ibu Ida. Saya mulai dari Ibu Ida dulu ya. Tadi saya duluan. Karena Bu Arita nunjuk-nunjuk begini. Oh gitu, ada kode. Ida, apa kabar, Ida? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kapan mendarat di Jakarta? Udah dari hari Selasa. Dari hari Selasa ya. Aktivitasnya apa sih di Surabaya kalau boleh tahu? Kalau saya ini kan dari awal selesai kuliah itu langsung pegawai negeri. Oh, mantap. Siap. Jadi udah 24 tahun. 24 tahun nih jadi pegawai negeri. Karena ada promosi, jadi aturan kementerian sekarang harus ke daerah supaya supaya bisa mengetahui proses dari bawah sampai ke atas. Jadi jangan dari top to down, tapi harus tahu juga dari down to top. Oh, mantap. Wah. Lain yang berarti kalau pejabat yang ngobrol. Enggak sih. Peranakan Jawa Barat. Peranakan Jawa Barat katanya. Nah, kalau boleh tahu, dulu katanya cerita dari zaman kuliah sampai sekarang langsung jadi pegawai negeri. Di departemen apa? Di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Ngurusin apa aja tuh, kalau boleh tahu? Khususnya kalau saya sebelum di rotasi ke Surabaya, saya di bagian perencanaan, jadi planner lah. Jadi dari mulai embrionya kegiatan di perhubungan itu ada di bagian perencanaan. Di bagian perencanaan ya. Kalau boleh lebih detail nih, kita juga jadi pengen tahu nih, mungkin juga Brighters yang jauh di sana pengen lebih mengenal dunia Departemen Perhubungan tuh dah. Sekarang namanya kementerian. Oh, kementerian. Karena menteri kan ministry, jadi kementerian. Kementerian ya, kementerian. Jadi selain apa aja sih yang direncanakan sama Kementerian Perhubungan? Ya, kita punya namanya di bagian perencanaan itu ada namanya rencana ya, subbabnya terbagi tiga, subbab rencana, program, dan monitoring dan evaluasi, tarif juga ada di situ, sistem dan prosedur juga ada di situ. Jadi asal muasalnya seluruh kegiatan itu bermula dari situ, dari usulan daerah, dari usulan bank, itu dia bertahap sampai ke atas. Nanti kita ada usulan namanya dari mulai usulan pagu definitif, indikatif, definitif sampai pagu alokasi. Jadi itu ada di perencanaan, itu mengacu ke rencana. Rencana itu nanti terbagi lagi. Kok jadi ngomongin kerjaan? Iya. Serius Justru di sini yang menarik nih, Brighters. Saya tadi mau ngomong sama teman-teman bahwa alumni Alpers ini mereka berdua salah satu alumni dari Perwira ya, S4 ya. Alpers itu alumni Perwira 10. Alumni Perwira 10 ya. Kepanjangannya. Betul. SMP kita, SMP 4. Betul. Nah, kemarin kita sudah bincang-bincang sama beberapa teman dari Alpers. Iya. Ada yang berprofesi sebagai artis, ada yang berprofesi sebagai kemarin tuh di Garuda. Oh iya. Ada yang mantan pramugari ya? Mungkin di bagian pengurusan administrasi dan segala macam gitu. Nah, makanya hari ini saya surprise datang teman saya Ida Lamongga, ternyata seorang pejabat dari Kementerian Perhubungan. Makanya saya mau gali apa yang diurusin sama Ibu Ida ini. Nah, ya kan? Tapi jangan khawatir, kita juga akan bincang tentang hal-hal yang sifatnya memori kita masa kecil waktu zaman di S4. Gitu ya. Oke. Jadi nggak usah lanjut ya. Nanti bicara rencana jangka panjang, jangka menengah, strategis, sampai ke program. Waduh. Nanya sitol. Waduh. Tapi kayaknya perlu tuh nanti kita bikin momen khusus sama Ibu Ida Lamongga tentang Kementerian Perhubungan. Sip dah. Oke, nah sekarang kita ke Ibu Aritawati nih. Gue jadi manggil ibu nih gara-gara Ibu Ida. Mbak ya. Nah, Aritawati nih, sekarang lagi sibuk apa, Mbak?
kerja di sebuah perusahaan industri. PMA. Apa? PMA. Oh, PMA. Apa itu PMA? Penanaman modal asing. Penanaman modal asing. Oke. Kebetulan saya di situ pegang finance lah, accounting. Oh, tuh kan? Finance. Tuh, alumni Apers dah ada di kementerian, ada orang finance, ya kan? Ada orang Garuda, ada pemain sinetron. Tuh, jadi komplit kita nih. Kalau kumpul-kumpul kan jadi makin seru kayaknya. Di Surabaya juga saya sekarang pakai keuangan. Sama-sama kita ya. Bisa sharing ini nanti. Ya. Udah berapa lama kita di sana? Sejak tahun 93. 93 ya? Hampir 28 tahun. 28 tahun. Tadi Mbak Ida 24 tahun. 24. 24 ini 28. Berarti tuan kamu dong 4 tahun dari ini. Saya sebelum PNS kan ke swasta dulu. Oh, pernah ke swasta ya? Tapi ya gitulah bantu-bantu aja. Oke, siap. Oke, berarti itu sesi pertama kita perkenalan sama Aritawati dan Ida Lumoga. Next, kita akan bincang-bincang tentang pengalaman masa kecil mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Bright Streaming Jakarta. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di bincang-bincang warung kopi bersama sahabat saya Aritawati dan Ida Lumoga. Tadi kalau kita ngobrol di sesi pertama tentang pekerjaan mereka, profesi mereka, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mereka atau memori mereka di masa SMP mereka. Apakah mereka masih ingat? Yuk kita dengerin. Nah, gua pengen tahu nih dari Ida lagi nih. Karena dia nunjuk-nunjuk lagi dia. Katanya kesana dulu, jangan kesini. Gua nggak tahu. Nggak, lo kan anak SMP 4. Perwira atau Cempaka Putih waktu pertama? Perwira, langsung perwira ya. Lo ingat nggak tahun pertama kali lo masuk ke sana? Ingat dong. Tahun berapa? 83. 83 lo lulus. 80 ya? Salah ya? Iya kan? Nah, 80 ya? 80 iya. ya? 83 lulus ya? Berarti ini karena Ida nih masih jet lag turun dari Surabaya. 80 ya? 80 ya? Langsung di perwira ya? Langsung di perwira. Langsung perwira ya? Karena dulu seingat saya ada Cempaka Putih sama perwira ya? Kelas berapa dulu? Satu berapa itu? 114. 114. Masih ingat wali kelasnya siapa? Kusnadi. Ada nggak Pak? Ah, Ini guru kesenian Pak Kusnadi apa ada ya? Ada nggak sih? Aduh, udah kebanyakan pikiran. Iya tuh wali kelasnya lupa. Tapi kita nggak tahu apakah teman-temannya masih ingat yang lo ingat di 114. Ada beberapa ya. Reza Multi itu Reza. Lu siapa dong Reza? Kali aja Reza nanti lo ajak kemari. Oke. Reza, ingat lama enggak? Reza, terus si Naning, terus Naning? Iya, Naning Surya Kusuma ya namanya. Cewek cowok itu? Naning, namanya sih Nur Cahyaningrum. Oh, Cewek Naning. Terus Esi Musfianti. Terus apa namanya? Menita Damayanti. Halo Menita. Ini yang lagi diinget kita. Siapa lagi ya? Aduh. Lu bayangin dari 50 anak satu kelas dia cuma baru sebut nama 4 orang. Dan yang 44 itu ketemu loh. Oh ketemu ya? Lucu lagi ketemu. Tinggal yang 46 ini nih lu mesti temuin. Yang Esi Musfianti juga ketemu. Esi Musfianti, apa kabar Esi Musfianti? Esi ketemu di bandara. Oh, di Surabaya? Enggak, di Cengkareng. Cengkareng ya? Itu tumben-tumbenan saya tuh kalau dinas kan selalu pakai karena selalu Indonesia, saya pilih selalu Indonesia Timur. Jadi saya nggak pernah mau pakai seragam, tumben-tumbenan pakai seragam. Nah, Esi-nya juga udah pakai hijab kan, saya dulu ada nggak kenal. Tiba-tiba ada orang negur saya gini, Ida ya? Sri Ida Lumoga ya? Saya bingung, siapa ya nih orang kok kenal saya ya gitu. Oh iya ada ini nenteng. Esi! Udah tahun berapa tuh ketemu sama Esi? Tahun mungkin antara 2000, sekarang 2020. Sekarang 21 sekitar 2018 atau 19. Oh oke. Lo boleh sabar sama Esi kapan janjian ketemuan di sini? Esi, Musfianti kapan kita ketemu-ketemu ngobrol bareng di sini? Jangan direkam aja di rumah. Esi yang kita kemana di rumah.
perlu digali potensi apa yang bisa ini di-share gitu ya kan. Iya benar. Nah itu kelas 1, kelas 2 lo di berapa dah? Kelas 2, kelas 23. 23, wali kelas lo ingat? Lupa lagi nih. Gak ingat ya, tapi beberapa teman lo ingat dong, teman akrab lo? Ingat, tempat itu Jubaida Najwa, Jubaida ada di situ, Saroyeni ada di situ. Lina siapa itu ya? Sekarang dia di Amerika tuh suaminya dokter. Ada Lina. Lu masih punya hubungannya nggak sama Lina, kontak person? Punya kontak di Facebook. Mungkin nanti kita bisa atur jadwal kalau Ida ada di Jakarta, Lina di Amerika, kita zooming, kita bareng, kita share bareng. Oke, boleh. Iya kan? Boleh, jadi boleh. kita sapa teman-teman kemarin, katanya ada yang di Selandia Baru. Iya. Ada yang di Amerika, ada yang di teman saya, ada yang di Australia. Jadi bisa kita sapa tuh. Kita bikin acara bareng, ngobrol-ngobrol di sini. Okay. Ya kan? Ada juga teman kita Teddy Simamora tuh dokter atau apa sekarang di Amerika juga tuh. Tuh, makanya. Ada Hilton di Amerika juga, ada Stephen siapa gitu ya di Amerika juga. Itu kalau mau menggali memori mungkin nanti kita panggil teman kita Ria. Betul. Dia memorinya ini banget. Cukup bagus ya, nggak kayak lo ya. Di kelas 23 lumayan banyak saya ingat itu. Ada Devian, ada kelas berapa? 23. 23, kelas 23. Ada Devian, ketemu juga itu. Andi Fahri udah almarhum. Andi Fahri ya. Terus Anita Eliana. Terus si Yulita siapa? Yulita Purnawasari, dokter Ita. Terus ada lagi Yulita doang, Yulita saja itu juga di Kalimantan sekarang. Kalimantan ya. Terus siapa lagi? Ya, lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Nah, dari kelas 1, kelas 2, tapi untuk wali kelasnya mohon maaf, Pak, Bu, murid-muridnya sudah melupakan atau terlupakan. Ingat mukanya, nggak ingat namanya. Kelas 3 ada? Kelas 3 lebih sedikit lagi makanya. Kelas 3 lebih banyak ya. Kelas 3 itu teman sebangku lah ya. Iya. Menita Damayanti tadi. Naning ketemu lagi. Terus Ridwan. Ridwan. Terus Imron. Imron ya. Imron pernah sekolah sama saya. IP. Iya betul. Yang dulu gemuknya orangnya. Sekarang kurus sekarang kurus. Imron. Ron, kapan datang ke Jakarta? Kita ngobrol di sini, Ron. Rocker dia. Wali kelasnya pasti lupa lagi kelas 3. Tiga berapa? Bahasa Inggris yang di ruang di belakang siapa ya? Siapa ya? Itu ya? Ibu Neri. Maaf ya kalau ini pintar atau hoax. Ibu Neri ya kalau nggak salah Ibu Neri. Ternyata hal-hal yang sangat simpel. Kelas 3 berapa ada? 3 berapa? 31. 31 ya? 31 itu di bawah berarti? Di bawah dekat ruangan khusus itu ya? Paling dekat tempat pembuangan. Nah, sekarang ke Ibu Arita. Jangan cuma ketawain tidak dong ya. Kelas 1 berapa? Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? Gimana nih? Sebetulnya saya ke SMP 4 tuh baru ya, kelas 3. Saya dulu 2 tahun sebelumnya kelas 1, kelas 2 di daerah. Daerah mana? Di Indramayu. Indramayu. SMP Negeri 1 Indramayu. Oke. Kelas 3 pindah di Jakarta, dapat kelas 3 4. Ingat banget tuh, karena si anak baru ya, itu paling berkesan. Tapi sih alhamdulillah mereka baik-baik semua. Ada lonjong. Enggak, alhamdulillah baik. Cuman yang mereka memang cepet dah. Ya gitu ya. Karena bedanya kelas 3. Kelas 3, iya. Waktu kita kelas 1, kelas 2 di plot. Sekarang mereka baik-baik. Tapi suasana persaingan kelas berasa apa ilmu sih. Anaknya kelas 3 4. Juara kelas. Ada yang juara kelas ada. Kamu juara namanya kelas. Fatia. Kamu juara kelas ya? Kamu juara nomor berapa? Pas lulus. Ada temen saya temen nih yang saya ingat ya kelas 3 4 tuh. Tapi mereka semua baik-baik. Kesan saya cuma itu sama itu ya persaingan itu terus yang paling saya ingat teman sebangku saya namanya Siti Fatia Andayani. Kapan-kapan diajak sini ya. Boleh. Iya, Fatia. Rumahnya di Merah Putih. Ya. Terus yang saya tuh ingat banget, terus di sebelah kiri saya tuh kan ini saya Tia, terus itu ada Yuliantika. Terus teman sebangkunya kalau nggak salah Sri Wahyu Hendini. Terus di belakang saya ada Reni Sofita sama Nurbaiti, ada Zulfian. Iya, ada Zulfian, ada Iip tuh yang paling gue berkas tuh Iip sama Andi Fahri, gengnya tuh Iip, Andi Fahri. Terus sama siapa Andi Ervin Sose itu kebetulan sama-sama baru ya. Kalau sama Andi Ervin Sose yang baru tuh
Doni Priambodo, tuh aku ingat banget. Hafal banyak. Ketua kelasnya namanya Tunggal Supriyatna, wakilnya namanya Hondra Muksin. Terus yang duduk dekat jendela namanya ada siapa? Aduh, Indah Diana, terus sama wali kelasnya Ibu Sania Johan. Iya itu Ibu Sania Johan. Iya banyak kok, saya kalau ini insya Allah sih masih ingat kelas 3-4. Kan kamu kenal sama teman-teman kamu, kenal sama wali kelas kamu. Hal apa yang paling berkesan waktu itu? Ada nggak sesuatu memori yang tidak terlupakan? Apa ya? Yang berkesan itu Bu Sania ngajarnya enak. Gitu aja. Bu Sania itu guru matematika. Guru matematika. Tidak pernah diajar Bu Sania kayaknya. Bu Sania kan? Dia nggak ingat nih Bu. Pertanyaan dia nggak ingat. Paling gampang di matematik. Saya cuma nggak ada rugi. Jangan kencang-kencang. Kamu kan perencanaan anggaran. Oh sekarang ini keuangan. Apa lagi keuangan matematika itu? Matematika itu lemah. Beda lah matematika sama keuangan. Beda ya. Aku nggak beda tipis. Oke, Biders, itu sesi kedua. Saya bersama Arita dan Ida Lumongga. Jangan kemana-mana, kita break sesaat. Kita dengarkan yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di bincang-bincang santai bersama sahabat saya Arita Wati dan Ida Lumongga. Nah, Brighters, tadi di sela-sela break kita sempat ngobrol-ngobrol santai. Ternyata mereka sudah mulai agak santai katanya ngobrol di studio ini. Mudah-mudahan di sesi ketiga ini mereka akan lebih santai dan lebih bercerita terus terang tentang pengalamannya, apakah hal-hal yang menarik atau tidak menarik. Mari kita dengarkan. Nggak ditunjuk-tunjuk lagi. Sekarang Ibu Ida yang tunjuk ke Ibu Arita supaya ini sehubungan dengan alumni Alpers. Nah, saya pengen dapat kesan dan apa ya tentang Alpers itu sendiri. Kan sering nih Alpers bikin kegiatan kumpul-kumpul ya, jalan-jalan apa segala macam. Nah, kesan dari Arita nih ngikutin kegiatan Alpers 83. Kalau aku tuh kesannya baik banget ya, Alpers kompak jujur ya. Apalagi saya tuh suka di Alpers itu. Saya kan di SMP 4 baru ya, tapi begitu kita lulus masuk ke Alpers ada kegiatan apa itu nggak pernah mandang anak baru atau anak siapa penting udah Alpers terus kita dirangkul semua. Dan kita kalau ada kegiatan itu udah seru banget deh, walaupun sebenarnya dulu kita nggak kenal gitu, karena itu kebanyakan murid ya. Jadi itu lu kelas berapa baru kita kayaknya nggak kenal ya, tapi itu nggak jadi masalah ya. Yang penting kita di Alpers di SMP 4 itu ada berapa kelas ya yang 16 kelas. Ini satu kelas isinya rata-rata 50 ya, ada. 16 kali 50 ada hampir 1000. 800 ya? Iya. 800 murid ya. Iya, kadang-kadang ya kita juga ya teman-teman apalagi saya anak baru kan cuma taunya teman sekelas. Kan kamu barunya tahun 82 ya. Kan sekarang udah anak baru lagi dong. Iya, tapi terus saya waktu itu awalnya banget tuh saya masuk ke kegiatan Alpers itu pertama sekali dengan Fatia sebetulnya. Fatia sama Yuliantika yang ngajak, tapi waktu itu di tahun 2009 apa yang di gedung apa sih yang di jalan apa tuh yang deket BPK itu yang sama kayaknya lintas Alpers ya waktu itu ya. Sempat ada kegiatan lintas kayaknya Ida ada nggak yang itu salah satu panitianya itu Dwi Feriana deh. Nah itu aku pertama sebetulnya aku diajak sama mereka tapi mereka nggak datang, saya yang datang sendirian. Cuma saya pengen tahu gitu waktu itu, terus ketemu sama teman sekelas saya Zulfrian. Saya kan anak baru nggak semua kenal kan, cuman saya ketemu sama teman sekelas itu namanya Zulfrian. Terus dia masih ingat saya itu, saya surprise banget waktu itu. Karena ada yang dikenal itu satu orang. Nah udah gitu saya sempat vakum. Terus tahun 2000 berapa yang kita itu yang di Bogor jalan-jalan lagi ya? 2017 atau 2016 tuh yang nginep di Bogor itu. Kalender saya lah. Nih salah satu panitianya Ibu Ida, aku inget banget tuh, aku diajak di situ, aku baru banget masuk, terus masuk ke situ ya malu mah kita baru kenal lagi, tapi aku masih ketemu teman-teman sekelas kelas 3-4, terus masuk di kepengurusan dari ikut waktu itu pas ada pemilihan ya si Yuliantika, saya ikut bantu deh tahun 2017. Di Jakpus itu.
Ciapus ya, ada pemilihan situs itu saya pertama saya diajak-ajak. Ya udah saya ada bantu dengan Om Rizal juga nih, dengan Om Rizal, dengan Om Bowo. Ya situ kita asal bantu-bantu lah gitu sampai 2019 ya. Tahun 2019 kita ke Ciapus ya. Nah di situ Ciapus itu pertama kali ketemu dengan Ibu Ida. Tapi Ibu Ida baru ketemu ini. Saya sebelumnya sih kenal ya, tapi nggak maksudnya tuh cuma dengar nama, cuma say hello gitu. Kenal sama Ibu Ida karena Ibu Ida terkenal di Alpers atau karena sebetulnya tuh saya udah enggak gitu, waktu zaman sekolah tuh saya cuma sering lihat muka ya. Aku tuh mukanya tuh kenal ini, cuman saya nggak tahu kalau dia namanya Ida, saya nggak tahu muka tuh hafalnya. Ya, tapi karena Ibu Ida emang dari SMP udah terkenal. Udah top ya, iya. Cuman saya nggak tahu kalau namanya tuh Ida gitu. Nah, nanti juga saya ingin minta Ibu Ida tampil karena keterkenalannya dulu. Dia sering mijit sebenarnya, mijit piano, mijit apa. Ini salah satunya juga dulu yang sering saya sih cuma kenal muka nih, waktu SMP juga nggak kenal nih. Sama Pak Rizal waktu SMP sering ke seliwar ke kelas 3-4 tukang main. Berarti dari SMP kamu sering memperhatikan saya. Oh ini dulu teman saya sama namanya Rizal. Oh ini namanya Rizal ya, mau nggak anak baru cuma ngeliatin aja gitu aja. Seru ya kalau dengerin Ibu Arita cerita ya. Aduh, tapi jangan digoreng terus waktunya. Bila silakan, apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya dari saya? Saya sih memberikan informasi. Iya. Apa yang Mbak Ida ingat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sama teman-teman Alpers? Oh, kalau mau cerita dari awal boleh? Boleh banget. Jadi gini, awal kita ketemu teman-teman SMP ini dari alumni SMP 4 Jalan Perwira 10 Jakarta, akhirnya disingkat Alpers itu tahun 2009 bermula dari namanya Hendra Nova. Itu perlu tuh dicari Hendra Nova, dia perlu didatang di sini tentang sejarah Hendra Nova dengan Dewi Feriana, kita biasa panggil dia Yana Arab. Mereka saling kontak, terus mereka punya ide untuk membuat reuni. Bagaimana cara mengumpulkan teman-teman? Bermula dari apa? Mereka datang ke sekolah. Mereka datang ke sekolah ngambil buku besar. Ngambil buku besar, dicatat itu nama-nama semua di copy, terus dihubungi satu-satu. Ya bayangkan itu tahun 2008 mereka kumpulin. Untungnya masih ada yang memang orang tuanya masih bertempat tinggal di situ. Anaknya juga kadang-kadang ada yang masih di situ. Ya mostly sih kebanyakan udah pada pindah-pindah atau orang tuanya mungkin udah dibagi dan sebagainya. Terkumpullah beberapa ya, terus kita terbantu dengan FB. Dia tahu dengan FB kan membantu sekali. Ketemu mulailah rapat-rapat. Waktu itu kita rapat di Menara Imperium. Waktu itu kita punya teman namanya Lolo. Dia cuma kelas 1 sih kayaknya kita kelas 2 kelas 3 dia pindah ke SMP 1. Nah, kita dikasih fasilitas rapat di sana, rapat ketemu, terbentuklah ini jadi reuni pertama ya. 2009 itu di The Pros di Kemang. Berapa banyak yang ada ingat nggak? 100 lebih loh. 100 lebih dapat juga waktu itu, sampai temannya dari Kalimantan si Yulita itu. Ya dengan berbagai macam cara ya, artinya ya teman yang kurang beruntung kita bantu, pokoknya kita hire semua bagaimana supaya dia mau datang. Karena begitu kita kan udah sekian puluh tahun nggak ketemu iya pasti sulit. Berbeda. Iya betul. Berbeda banget gitu. Banyak hal terjadi, semua orang berubah. Benar. Keadaan berubah gitu. Tapi betul. Gimana caranya gitu. Nah, kebetulan kita punya teman-teman yang memang punya potensi, yang punya dia punya personal approach-nya, talentanya di situ. Gimana ngedeketin teman, gimana ngajak dia supaya datang. Sampai 100 lebih. Kita itu awalnya tahun 2008-2009 ya? 2009 kita di Pros. Saya ingat banget itu tanggal 19 April karena itu ulang tahun saya. Jangan-jangan saya itu merayakan ulang tahunnya Ijazah. Mereka nggak tahu. Belakangan mereka tahu, mereka udah siap templokin ke rumah saya kabur. Saya pikir nggak ada yang tahu, tapi karena datanya dari sekolah ya? Besar. Tahun 2009. Sekarang udah tahun 2021. Berarti udah beralih beberapa kepengurusan ya? Ya, pengurusan itu sebenarnya kita waktu itu tentukan 2 tahun sekali. Semula
Adi terpilih. Adi Hendarto. Adi Hendarto. Kemudian itu Aping itu bahasa Aprilian, siapa sih namanya? Oke. Nama panjangnya tuh Yang ini yang kedua ya berarti sih. Kedua. Yang ketiga itu Reza ya. Reza. Oke. Keempat itu Rian. Zulfian. Oh, sempat Zulfian. Rian. Kemudian Yuliantika, baru Aribo. Aribo. Berarti sudah 6 kepengurusan ya. 6 kepengurusan. Ini baru saya tahu nih sejarah Alpers nih. Nah. Untuk kita ketemu tokohnya, ya kan? Kebetulan. Ini tokoh nomor berapa saya nggak tahu nih. Sekolah di Layar tapi hadir terus. Bayang-bayangi. Berarti tokoh pertama itu Hendra Nova sama Dewi Friana. Dewi Friana. Dia yang perlu diundang dia. Ya. Jadi kebetulan saya dari awal itu tetap pengurus sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari awal itu saya dengan Katie udah pernah diundang ya di sini. Katie saya dengan dia bendahara, dulu dua bendahara. Kesini-sininya kemudian bendahara namanya Eka. Eka lebih sering bendahara karena saya juga di kantor. Kebetulan di lingkungan di luar ini saya juga bendahara. Dari teman-teman dari beberapa komunitas sampai 6. Saya bilang udah saya lepasin satu persatu gitu kan. Iya. Ini bendahara dilepasin karena yang ini tidak menghasilkan yang ini. Tapi kebetulan di kantor dulu juga saya punya jabatan fungsional ini siap. Kalau dulu namanya Pimpro, sekarang namanya PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Kalau saya terlalu punya banyak rekening, sementara saya harus melakukan punya laporan tentang kekayaan penyelenggara keuangan negara ke KPK. KPK bilang ini PNS banyak banget, itu banyak banget. Gak tahu itu rekeningnya apa sih, siapa gitu ya. Pikir. Oke. Saya semakin tertarik nih dengan dunia Alpers nih karena saya terlibat baru-baru aja kan, mungkin sama dengan Aritawati nih baru-baru aja. Ternyata tanpa sengaja nih terlontar cerita dari Ibu Ida Lumongga, beberapa pengurus lama, dan salah satu tokohnya adalah ternyata Ibu ini. Kita perlu undang yang namanya Hendra Nova sama Yana atau Yana. Dia ada nama julukan itu Yana ya? Yana Arab. Saya nggak tahu kenapa dia kayak Arab. Silakan nanti Ibu Ida yang mempertanggungjawabkan sama Yana. Iya. Nah, masih ingat nggak beberapa aktivitas yang pernah dilakukan Alpers selain itu? Kegiatan saya mungkin nggak urutan ya, tapi saya ingat kita pernah ke Bandung, ke apa namanya yang main soft gun itu. Iya. Itu terus kita pernah ke Pulau Bidadari. Kita pernah ke mana camping kita apa namanya? Camping apa tuh yang camping modern lah di Sukabumi itu. Terus kita pernah lagi ke mana ya, banyak ya. Tapi kalau acara-acara yang di gedung itu ya halal bihalal ya. Sekedar reunian 30 tahun atau 25 tahun itu ada di Kebayoran, pernah di Halim juga, pernah di Sunter juga, terus pernah di terakhir kita di Ciapus pernah. Terus sebelum Ciapus yang 2016 di mana tuh dah? Yang nginap di daerah Bogor. Di daerah Bogor apa namanya itu yang kita mengundang Imaniar juga. Iya. Terus yang terakhir ini dalam situasi Covid, tapi waktu itu ada rencana atau apa ya, kita punya misi teman lah, mempersatukan teman itu ada di Cirebon. Cuma 30 orang waktu itu. Agustus ya. Ya tetap prokes ya, tapi 30 orang hadir. Intinya teman-teman Alpers masih tetap guyup ya, walaupun sudah sekian tahun, hampir 40 tahun ya kalau nggak salah ya. Dari 80 ke 2021 sekarang. 40 tahun. Iya, 40 tahun ya kan. Tua banget loh. Kita ini dari 50. Saya nggak ikut-ikutan kalau soal tua biar di dulu aja. Kadang-kadang nanti ini nggak terima gitu. 39 nih, 38 gitu ya. 38. Nah, hal-hal yang kayak begini yang mungkin kita perlu bukan lestarikan ya, tapi kita perlu pertahankan ya supaya keguyuban ini makin bagian dari silaturahim itu penting kan ya. Paling nggak boleh putus silaturahim. Salah satu penghambat kita ke surga itu. Betul. Nah, tuh dia tuh kata Pak. Kadang-kadang saya keluar ustazahnya. Mama Ida. Nah, ini yang terakhir nih. Saya pengen banget Ida maupun Arita untuk
ajak teman-teman yang lain untuk tetap mempertahankan silaturahim dan datang kemari untuk cerita-cerita tentang pengalaman masa lalunya. Boleh ya? Seru banget. Oke, coba dari siapa nih sekarang tunjukkan ya. Mau dari siapa maksudnya? Ida tolong sampaikan ke teman-teman Alpes untuk bisa hadir di sini atau bagaimana caranya kita bisa kumpul bareng lagi. Kalau saya pinginnya tuh teman-teman yang semula dari pengurus supaya ceritanya lengkap. Kalau Rizal gali dari bawah nanti dia begini acak-acakannya. Kalau dari atas itu mulai dari Dwi Feriana, Diana Arab, ayo hadir di sini. Terus kemudian Hendra Nova itu punya waktu, saya tahu banget. Kebetulan sama saya lagi sering keep kontak. Terus Adi Hendarto, siapa lagi? Meni, Madeva Meni itu boleh pengurus terus. Julfrian, terus Katy itu juga sudah ya, Katy sudah ya, pengurus dari awal lama. Terus si Reza, mantan ketua lah. Mantan ketua itu Aping itu juga punya, istilahnya punya karir bagus. Adi Hendarto itu bagus, ketua-ketua kita itu yang punya background bagus-bagus, bolehlah diambil. Pengalaman sharing ini. Siap. Tuh jangan lupa tuh, udah disebutin sama Ida dari yang pertama sampai yang terakhir. Ketua-ketuanya itu. Para dedengkotnya mesti datang ke sini. Harus hadir. Saya penasaran sama Hendra Nova sama Yana nih, kan bagaimana dia punya ide untuk mengumpulkan kita semua di sini. Dari buku sekolah. Iya, makanya buku besar. Dia punya ide untuk gitu. ke sekolah, nanya-nanya. Karena butuh dari mana? Gitu. Nah, itu mahal loh. Ya, inisiatif itu kan mahal. Nova, Yana, gua tunggu di Radio Bright. Ya kan? Nova gampang kita geret. Nova kita geret. Ini ada panggilan telepon, tolong diangkat dulu. Oke, brother, jangan kemana-mana, kita lanjut di sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih dengan sahabat lama saya Rita Aritawati dan Ida Lumongga. Kita udah masuk ke sesi terakhir, sahabat Brighters. Kita akan dengarkan kesan-pesan dari Arita dan Ida Lumongga ketika diundang di studio Radio Bright. Arita, setelah ngobrol-ngobrol, setelah kita ketawa-tawa, setelah kita bercerita banyak, saya pengen tahu apa sebenarnya yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan saat diundang di studio Radio Bright dan realitanya seperti sekarang. Ayo cerita. Terima kasih. Sebetulnya saya secara pribadi juga teman-teman merasa terhormat ya. Terhormat bisa diundang ke sini, digabung ke sini, bisa menceritakan pengalaman. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diikuti teman-teman yang lain, sama seperti tadi dengan Ida bilang, itu terutama dari para dedengkot yang pertama itu Om Hendra, Nova, sama Tante Dwi Feriana itu diharapkan hadir di sini. Terus ya. Sampai mantan-mantan pengurus itu penting banget ya, bagaimana mereka pengalaman mereka secara selama memimpin atau gimana, apa aja yang udah mereka kerjakan, atau kayaknya seru banget deh. Itu aja sih pesan saya untuk kalau Bu Ida, apa kesan-pesannya setelah ngobrol-ngobrol di sini dan waktu pertama kali diundang? Saya berpikir ya, dari ini apa sih yang ingin digali gitu kan. Ngobrol santai gitu. Saya senang ngobrol santai. Saya pikir, saya sih tujuan pertama, silaturahmi. Rizal juga dulu pernah memfasilitasi kita waktu kita mau punya kegiatan atau artinya kalau seorang teman ingin membangun silaturahmi, membangun persahabatan supaya kita why not gitu buat saya. Cuman wawancara apa ya gitu. Itu yang pertama kali gitu. Saya sih kepengennya gini, kalau misalnya diwawancara, apalagi ini didengar orang banyak ya. Saya nggak ngerti Radio Bright itu di peringkatnya berapa ya kan. Apa namanya? Ratingnya gimana kan, ini ngomongnya mesti yang gimana gitu. Kita mikir kan. Gitu, kalau yang santai-santai oke. Tapi kalau misalnya mau menggali apa yang ada di saya, kapasitasnya gitu kan, mikir nih mesti pakai ilmu. Bukan juga nih. Mesti bawa contekan ya.
santai-santai aja. Santai-santai aja. Gitu ya. Kalau bisa sih saya pengennya kan kalau bisa menginspirasi orang lain lebih bagus gitu. Tapi yang utamanya kalau memang silaturahmi itu juga bagus ya. Buat saya baik-baik aja. Siap. Oke. Jadi udah gak ada pertanyaan lagi nih ya? Enggak sih. Rizal aja ketawa terus. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya minta bantuan Ida sama Arita juga untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bersilaturahim dengan ngobrol-ngobrol santai kayak begini gitu ya, sehingga banyak hal yang awalnya kita tidak tahu jadi tahu. Contohnya tentang sejarah Alpers tadi ya. Kemudian bagaimana kita tuh dari tahun 80 hingga tahun 2021 tetap bersilaturahim. Mungkin teman-teman Alpers yang belum pernah ikutan atau teman-teman Alpers yang belum tahu tentang kegiatan-kegiatan kita itu nanti bisa juga ikut gabung, join. Ya kan, bahwa di kita ini semuanya terbuka menerima apapun, ya kan Daya? Betul. Nah, buat Arita sama Ida ini kan juga pengurus sekarang ya, masih pengurusnya. Tolong bilangin sama teman-teman Alpers yang belum bergabung, bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut bergabung. Oh iya. Untuk teman-teman yang mungkin tahu dari sedikit informasi bahwa ada wadah ini. Biasanya melalui dari teman ke teman, nanti temennya yang memang sudah tergabung dalam wadah ini tolong masukkannya di grup WA kita atau di grup email kita. Tinggalkan identitas supaya kita bisa menghubungi mereka satu persatu one day kalau kita ada kegiatan. Tapi sebetulnya dulu waktu Yana Arab dia punya database kok, punya database. Dari situ nanti itu yang harus kita update kalau ketemu teman baru tolong masukkan di sini. Tinggalkan identitasnya, nanti kita ada kegiatan semua kita hubungi. Kalau seandainya mereka ingin gabung di grup WAG, di nomor berapa ada? Bagaimana? Di grup nomor WAG-nya yang bisa di-sharing? Nomor WAG-nya ya, bisa ditulis di sini. Terus gimana? Ya, mungkin Arita kali bisa mention nomor berapa? Grup Alpers Grup Alpers 83. Di nomor berapa bisa masuk? Adminnya siapa adminnya? Adminnya saya. Nomor berapa ada? Nomor teleponnya? Iya. 0813 8555 1904. Nanti saya yang apa? Invite yang add ya. Jasinfo itu nomornya nomor khusus, jangan dipakai yang lain. Jangan di ini ya, di hack ya. Iya, jangan di hack ya. Minta sumbangan. Nah, itu dia masalahnya. Lagi musik. Saya ini anggota Alpers sekian, tolong dibantu sumbangan. Jangan disalah pergunakan. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Arita? Udah, kayaknya udah cukup tadi di. Cukup ya, diwakili sama Ibu Ida ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mbak Ida? Oh, Mbak Ida. Teman-teman lain yang punya pengalaman mungkin Rizal bisa undang, tapi saya inginnya sih pengurus dulu biar ceritanya mundur. Oke. Mudah-mudahan usulannya Ida segera saya realisasikan nih dengan mengundang mantan pengurus. Pasti seru. Ketua pengurus yang ngumpul di sini ya. Karena pengalaman dalam mengelola teman ini kan kepala beda-beda nih. Benar. Udah pada jadi orang semua nih. Benar. Gitu. Jadi dari kecil belum jadi orang. Maksudnya gimana kita? Tapi enggak gini. Ketika kita setelah usia sekian, kamu siapa menjadi apa? Kita udah lepas baju itu. Lepas baju ini dalam artian. Artinya kita kembali kayak kecil. Kembali kayak SMP. Makanya kalau mau kumpul-kumpul bawa anak susah. Papanya kok jadi kayak anak SMP lagi. Baik, brothers nih kalau diterusin bincang-bincangnya bisa sampai besok nggak selesai. Yang diundang tukang ngomong. Kita akhiri di ngobrol-ngobrol santai hari ini bersama kawan-kawan saya di Alpers 83, Arita dan Ida Lemonga. Next kita akan coba invite lagi beberapa sahabat lama kita ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.